Al- Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah, terakhir ayat berapa ya, kawan? Ayat 100. Toyib 116 ya kayaknya. Seingat saya itu. 116 kayaknya. Waqalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ada yang ingat ya, kawan? Saya persiapannya dari situ tadi. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Itu sudah ya? Saya salah berarti. Ayat berapa? 129 ya? Iya, saya ingat ini. Berarti saya salah persiapannya. Oh ya, na'am. Doanya Nabi Ibrahim. Tayyib, na'am. 129 doa-doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau ucapkan untuk ahlu Makkah. Dan ini juga barakallahu fikum pelajaran bagi kita, pentingnya untuk kita selalu mendoakan keluarga kita. Jangan pernah pelit dengan doa. Kalau Nabi Ibrahim mendoakan penduduk Makkah, bahkan negeri Makkah secara keseluruhan, maka jangan pernah pelit untuk mendoakan anak-anakmu, cucu-cucumu, menantumu, istrimu, doakan. Demikian pula istri. Jangan setiap sholat, selesai sholat zikir, habis itu selesai, tapi coba perbiasakan doa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Ismail, mereka sambil bekerja berdoa. Dan kita tahu barakallahu fikum bahwa salah satu doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa orang tua untuk siapa? Untuk anak. Maka jangan pernah antum sebagai orang tua sekalipun mendoakan kejelekan untuk anak. Atau kamu sumpahin anakmu, jangan. Justru kamu harus doain kebaikan. Ketika anakmu barakallahu fikum sudah kuliah, susah hidup, cari kerjaan susah, itu sebenarnya bukan anak yang gagal. Itu sebenarnya bukan anak yang barakallahu fikum sial. Dia sebenarnya anak yang sukses.
Tetapi Allah Azza wa Jalla sedang mengetuk pintu kedua orang tuanya untuk mendoakan anak itu. Itu sebenarnya Allah Azza wa Jalla sedang menegur orang tua. Entah itu bapaknya, entah itu ibunya. Rupanya orang tua ini sudah tidak pernah mendoakan lagi. Biasa kan kalau anak itu lagi kuliah atau lagi SMA, orang tua itu kan doa siang malam. Setiap telepon doa, WA doa, duduk bareng doa. Saya doakan kamu jadi sarjana, nak. Saya doakan kamu wisuda. Saya doakan kamu S1. Saya doakan kamu S2. Biasa kan? Tapi ini kan doa sebenarnya barakallahu fikum konyol. Doa yang seperti ini sebenarnya orang tua kalau doanya seperti itu terlalu konyol. Lah kalau anakmu S1, S2 wisuda gajinya berapa? Berapa gajinya S1? 10 juta? Tetap aja kan mau S1, S2, S3 yang dia cari apa? Duit kan? Yang dia cari kan kerjaan. Nah itulah kesalahan orang tua, kadang-kadang doanya hanya sampai di situ. Beda dengan doanya orang-orang tua kita zaman dahulu. Orang-orang tua kita dalam zaman dahulu doanya apa ya ikhwan? Saya doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Cukup orang tuamu yang susah seperti ini hidupnya. Nah kita sekarang tinggal tambahin. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Jangan hanya sukses dunia, dunia akhirat sukses. Jadi itulah kadang-kadang orang tua kesalahan di situ. Dia fokus bolak-balik doakan anaknya biar jadi S1, S2, S3, doanya pun makbul. Setelah S1, S2 susah cari kerjaan. Kenapa? Orang tua sudah lepas. Sudah ya, yang penting saya sudah kuliahkan kalian. Wisuda ya saya hadir. Foto alma mater terpajang. Wassalam. Akhirnya apa? Susah. Padahal waktu si anak itu kuliah, dia minta uang semester, dia minta uang wisuda pun orang tuanya ada. Tapi begitu sudah selesai, minta uang 5 juta untuk modal aja susah. Kenapa? Doamu sampai segitu aja. Makanya jangan pernah pelit barakallahu fikum. Minimal kalau antum tidak bisa menciptakan doa sendiri untuk kebaikan anak-anak kita, cucu kita, minimal Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anakmu kurang ajar, anakmu durhaka, daripada kamu sumpahin, daripada kamu doakan kejelekan, mending kamu doakan hidayah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kamu. Belajar kita dari kisah siapa tadi ini ya ikhwan? Dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan hanya anak keturunannya yang didoakan. Nabi Ibrahim itu bukan hanya anak keturunannya yang didoakan. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Bukan hanya anak keturunannya yang didoakan. Tapi sekali lagi, siapa yang didoakan tadi? Satu negeri. Enggak pelit. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Antum sudah sukses. Atau mungkin sukses benaran, atau mungkin masih langkah sukses. Doa. Doakan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita. Ya Allah, Engkau telah membukakan pintu rezeki kepada saya, maka bukakan pula kepada saudara-saudaraku ya Allah pintu rezeki seperti yang Engkau bukakan kepada saya atau lebih. Jangan pernah pelit doa. Karena setiap kita doa kebaikan untuk saudara kita diaminkan oleh malaikat dan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Ya.
Kenapa saya sering mengingatkan ini barakallahu fikum ya ikhwan? Karena kita ini kan i'tikadnya kan tidak ada doa setelah sholat. Jangan berarti habis sholat langsung bubar. Jangan salah paham. Maksudnya para ulama tidak ada doa setelah sholat itu tidak ada doa berjamaah. Itu loh maksudnya. Lagi pula doa berjamaah, kamu kan nggak dengar doanya apa? Amin. Amin. Kamu dengar nggak doanya apa? Nggak tahu. Lah apa yang kamu aminkan? Apa yang kamu aminkan? Habis sebelum sholat, dia nagih hutang ke orang tuamu. Imamnya ini. Dia nagih hutang ke orang tuamu, kata orang tuamu kasar. Pokoknya kasar lah nanggapannya. Akhirnya begitu dia sholat, tak doain ini orang biar bangkrut sekalian usahanya. Akhirnya dia di dalam sholat, setelah sholat sengaja dilirikkan suaranya, amin, jamaah amin, termasuk anaknya yang aminkan. Bahkan dianya yang hadir di situ. Nah, kamu nggak dengar doanya apa yang dia minta, kenapa kamu aminkan? Dengar dulu dong, baru amin. Dengar dulu baru amin. Orang kadang-kadang nggak taunya doanya barakallahu fikum dia pakai bahasa Arab, sementara dia nggak paham bahasa Arab, ngertinya kalau bahasa Arab baik. Jangan. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, bukan berarti kalau kita tidak berdoa setelah sholat itu bukan berarti nggak doa sama sekali. Waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Termasuk waktu yang mustajab setelah sholat, setelah baca Quran, setelah zikir, sholat sunnah, setelah sholat sunnah, angkat kedua telapak tanganmu doa kepada Allah. Kalaupun tidak doa mungkin zikir. Alhasil manfaatkan itu. Satu kalimat, dua kalimat. Jangan pernah pelit dengan doa, terutama untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya pecinta Al-Quran, Ahlul Quran. Jadikan aku dan anak-anakku, keluargaku ya Allah sebagai Ahlul Quran. Bukakan pintu rezeki sukses dunia dan akhirat. Itu sekali lagi jangan pernah pelit untuk mengucapkan doa-doa seperti itu. Karena itu termasuk barakallahu fikum tauladan dari Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Didoakan bahkan sampai tingkatan sayyidah syababi ahlil jannah. Supaya dua orang ini bakal menjadi nanti sayyidnya pemuda ahlul jannah. Abu Hurairah minta didoakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah an yahdiya ummi. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada ibu saya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Kemudian setelah itu Abu Hurairah minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani wa ummi inda kulli mu'min. Ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah Azza wa Jalla supaya saya dan ibu saya dicintai oleh setiap orang yang beriman. Makanya tidak ada orang yang beriman di dunia ini kecuali mesti cinta kepada Abu Hurairah. Siapa yang mengaku beriman tapi benci pada Abu Hurairah ya ikhwan? Mengaku beriman tapi benci pada Abu Hurairah. Aliran siapa itu? Syiah. Sudah selesai, tamat riwayat mereka. Kalian benci pada Abu Hurairah, imanmu meragukan. Karena Rasulullah mendoakan, Allahumma habbib Abu Hurairah wa ummahu inda kulli mu'min. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh setiap mukmin. Maka sekali lagi saya ingatkan barakallahu fikum, jangan pernah pelit doa. Jangan pernah barakallahu fikum bakhil dengan doa-doa kita. Istri, suami pergi bekerja, doakan. Suami pergi bekerja, doakan.
Mudah-mudahan selamat, sukses, berkah rezekinya dunia akhirat. Jaga diri baik-baik. Jaga diri jangan sampai mengambil yang haram. Cukup yang halal yang kamu terima. Doa. Itu sekali lagi barakallahu fikum, pelajaran itu kita ambil dari ayah para anbiya dan juga ayah kita semua, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang raghibaan, itu kalau di dalam bahasa Arab yarghab atau raghibaan benci. Sedangkan raghiba fi artinya senang. Raghiba fi dalam bahasa Arab artinya senang, raghibaan artinya benci. Maka Allah Azza wa Jalla katakan di sini, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Dan tidak ada orang yang benci kepada millahnya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh kami telah menjadikan dia sebagai pilihan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat adalah orang-orang yang saleh. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa agamanya Nabi Ibrahim? Agamanya Nabi Ibrahim, kata Allah Azza wa Jalla, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim, masuk Islamlah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku telah berislam untuk Rabbul Alamin. Berarti agamanya Nabi Ibrahim apa ya ikhwan? Islam. Jadi kalau kita simak, sebenarnya Islam itu apa sih dalam bahasa? Islam itu kan sama aja itu. Assalamualaikum. Sama aja. Nah, kita lihat cek dalam bahasa Arab. Aslama yuslimu Islam. Masdar. Artinya apa? Orang yang tunduk, yang berpasrah diri dan taat kepada siapa? Sang Pencipta. Itulah Islam. Maka tidak ada satupun Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla kecuali agamanya adalah apa? Islam. Syariatnya yang berbeda-beda. Syariat itu yakni tata cara sholat, puasa. Tapi kalau agama mereka satu, Islam. Yesus disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Yesus bin Maryam, apa engkau yang memerintahkan umatmu untuk menuhankan kamu, Tuhan Yesus, Tuhan Bunda Maria, untuk menuhankan kamu dan ibumu? Apa jawab Yesus? Qala subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidaklah pantas dan tidak mungkin memerintahkan umatku untuk menuhankan saya karena itu bukan hak saya. Tuhan itu adalah hanya hak pencipta semata. Saya punya apa? In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalaupun saya benar mengatakan seperti itu, menyuruh mereka mengilahkan saya, engkau lebih tahu ya Allah. Sidang di hadapan Allah. Jadi nggak ada satupun Nabi kecuali agamanya adalah apa? Islam. Bukan hanya Islam itu sekedar Islam selamat. Sehingga banyak orang yang menganut Islam tapi nggak sholat karena anggapannya Islam selamat. Enggak. Islam itu artinya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu nggak sholat, ya mana ketundukan kamu? Siapa yang nggak pernah sujud ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jalla? Hah? Iblis. Jangan sampai ada yang nggak sholat tersinggung. Yang enggan sujud itu kan iblis. Ya udah nggak sholat, nggak usah tersinggung. Taubat. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Allah berkata kepada Ibrahim, berislamlah engkau wahai Ibrahim. Nasara mengatakan, Ibrahim, ya, jadi Ibrahim ini kan Ibrahim, Abraham, Joseph, Nabi Yusuf, David, Daud, Solomon, Sulaiman, apalagi? Banyaklah itu pokoknya. Nabi-nabi yang diaku oleh semua agama. Nasara mengatakan Ibrahim adalah agamanya Nasara. Kemudian Yahudi mengatakan Ibrahim adalah agamanya Yahudi. Tapi lihat Al-Quran berbicara. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani. Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi maupun Nasara, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Namun dia adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, seorang yang muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dan itulah ayah kita. Abul Anbiya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku telah memasrahkan diriku kepada Rabb, sang pencipta alam semesta. Kemudian ayat yang berikutnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ini juga perintah untuk berwasiat. Berwasiat kepada anak cucu pada saat menjelang ajal. Wa wassa biha Ibrahim. Wasiatnya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam apa? Al-Quran. Makanya kalau antum masih ada orang tua yang sudah sepuh-sepuh, kakek kita, nenek kita, kesempatan. Apalagi kalau udah sakit-sakitan, ya kita nggak tahu ajal ya. Cuman kesempatan. Pak, Bu, atau Nek, coba bikin wasiat untuk anak dan cucu. Nanti saya bingkai, saya bikin kaligrafi, saya tempel di sini. Mbah tanda tangan. Dituntun itu wasiat. Jangan kalah sama Nabi Ibrahim. Kita tauladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak cucunya sampai hari kiamat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bunayya. Kata Ibrahim, innallaha astafa lakumuddin. Allah mewasiatkan agama ini kepada anak keturunannya dan juga Yaqub. Wahai anak-anakku sekalian, Allah telah memilihkan kepada kalian agama, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka paling tidak di sini ada dua hukum ya ikhwan barakallahu fikum. Pertama apa tadi? Wasiat. Satu, wasiatnya mbah. Satu, wahai anak cucuku, sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan apapun. Dua, jangan pernah tinggalkan sholat. Tiga, jauhi maksiat,
jauhi narkoba, jauhi narkoba, heroin, sabu-sabu, alkohol dan sejenisnya. 4, jaga hubungan, jaga keakraban kalian, janganlah kalian bertengkar ribut setelah saya meninggal. 5, saya doakan mudah-mudahan siapapun yang mengikuti wasiat ini rezekinya lancar, berkah dunia akhirat. Tanda tangan, kaligrafi, dipajang di dinding. Itu sekarang saya tanya, mana yang lebih bermanfaat dengan majang fotonya? Lebih bermanfaat itu atau majang foto? Hah? Hah? Lebih bermanfaat itu kan? Iya. Setiap anak cucu misalnya Idul Fitri pada datang, yang nggak sholat, dia duduk di ruang tamu baca. Jangan tinggalkan sholat. Aduh, saya nggak pernah ninggalkan sholat. Saya kan nggak pernah sholat katanya. Oh, itu memang nggak genah itu, bro. Tapi ujung-ujungnya itu loh, doanya itu loh. Siapapun yang mengamalkan wasiat ini, saya doakan mudah-mudahan berkat rezekinya lancar, berkat dunia akhirat. Itu kan dakwah. Berarti orang tua kita itu setelah meninggal pun masih berdakwah. Ini Nabi Ibrahim. Berapa tahun Ibrahim sampai sekarang kita ini? Berapa ribu tahun? Sudah hitung sendirilah. Tapi doanya sampai ke kita dan kita baca. Orang kadang-kadang cuma baca majang fotonya doang, malah jadi ledek-ledekan cucunya. Begitu kumpul keluarga hari raya Idul Fitri, diledek. Pantasan kamu hitam, ternyata di rumah kakum itu hitam. Malah jadi ledek-ledekan. Tapi coba kalau itu dipajang wasiat, kemudian ditulis double-nya nama ayahnya, nama mbahnya, ini semuanya tanda tangannya. Masya Allah, sudah meninggal pun, kata Rasulullah apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah memberi hidayah satu orang saja karena dakwahmu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu punya unta merah. Kendaraan paling istimewa di zaman Arab. Maka sekali lagi, perbiasakan wasiat. Wasiat untuk anak-anak kita. Naam. Yakub pada saat meninggal, anak-anaknya dikumpulkan kemudian diwasiati, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian bakal sembah kelak setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan menyembah ilah yang engkau sembah, yang disembah oleh Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Ishaq. Dan selanjutnya, alhasil barakallahu fikum ya ikhwan, wasiat penting. Karena biasanya wasiat itu akan selalu diingat dan dikenang oleh orang yang masih hidup. Mesti yang kita akan ingat itu kenangan terakhir dengan orang tua kita sebelum meninggal. Itu yang diingat. Maka disitulah pentingnya wasiat. Yang kedua di ayat ini, barakallahu fikum ya ikhwan, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu adalah pilihan, hidup itu adalah pilihan, ya nggak salah sih. Kan agama pilihan, iya. Kamu berhak milih. Karena Allah juga memberikan pilihan kan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau beriman silahkan beriman, kalau kamu mau kafir silahkan kafir. Tapi sekarang coba ada orang waras. Saya siapkan yang satu nasi ayam bakar panggang enak dah pokoknya. Yang satu racun tikus. Silakan yang mau makan nasi ayam, silakan yang mau makan racun tikus, silakan. Hidup itu kan pilihan. Orang yang waras milih apa? Ayam. Kenapa nggak ada yang milih racun tikus ya ikhwan? Karena faham apa? Karena faham akibatnya. Apa akibatnya?
Hah? Akibatnya mati kan? Nah, ini sekarang kalau kafir akibatnya hanya sekedar mati atau justru tersiksa setelah mati? Tersiksa setelah mati. Berarti kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu kan pilihan, Allah juga tidak memaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Berarti apa? Agama itu adalah pilihan. Ya kita iakan aja. Memang pilihan. Tapi siapa yang menciptakan kita? Allah. Mana yang lebih tahu yang terbaik untuk kita? Kita sendiri atau yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita sudah mengatakan innallaha, lewat lisannya Nabi Ibrahim diwahyukan kepada Rasulullah, innallaha astafa lakumuddin, bahwa Islam itu adalah agama pilihan siapa? Pilihan Allah. Maka kalau kamu memilih selain Islam itu artinya sama saja kamu memilih jalan menuju neraka jahanam. Kan itu satu kebodohan. Jadi orang kadang-kadang subhanallah ya, punya anak karena terlalu lama bergaul dengan orang-orang kafir, akhirnya nggak punya rasa gairah sama sekali. Anak-anaknya suruh milih. Silakan, yang mau ke masjid, yang mau ke gereja. Toh nanti di akhirat katanya ibarat orang ke pasar, ke alun-alun sana. Ada orang lewat jalan sono, ada yang lewat jalan tengah, ada yang lewat jalan sana. Kumpulnya di mana? Di alun-alun katanya. Itu kalau dunia, bos. Itu kalau dunia. Ini masalahnya surga dan neraka jahanam. Jadi orang kalau mengatakan agama pilihan, ya memang nggak salah sih kalau mengatakan agama itu pilihan. Tapi sekarang yang menciptakan kita ini siapa? Kan Allah. Mana yang lebih tahu yang terbaik? Sebagai orang tua, mana yang lebih tahu yang terbaik untuk anaknya? Tentu orang tua kan? Ketika anak tidak nurut pada saran orang tua, kata orang tua ini anak bandel. Ya sudah, kita lihat aja kata orang tua. Nah, jadi yang lebih tahu itu barakallahu fikum pilihan yang terbaik adalah Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha astafa, dan sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama yaitu al-Islam. Wala tamutunna illa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ada orang murtad karena jabatan. Begitu setelah murtad meninggal, innalillah. Ada orang murtad karena perempuan. Setelah murtad meninggal. Ada orang murtad karena harta, karena kerjaan. Setelah murtad meninggal, ya Allah, betapa rendahnya manusia. Betapa rendahnya manusia kalau kita fikir-fikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Di layar televisi bisa masuk, bisa bangga. Saya bangga dengan agama pilihan saya ini. Pulang umrah murtad, haji kemudian murtad, dan dia kemudian mengatakan bangga dengan pilihan. Ya udah bangga, nggak apa-apa, neraka masih banyak yang kosong kok. Neraka masih banyak yang kosong. Di dalam Al-Qur'anul Karim apa? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid. Dan kami berkata, kata Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kepada neraka jahanam, halim talati. Apa yang kau sudah penuh, wahai neraka jahanam? Neraka jahanam mengatakan, hal min mazid, masih ada tambahan lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa fi nari jahannam wa hiya taqulu hal min mazid.
Di hari kiamat ahlun nar dilemparkan ke dalam neraka jahanam, diisi neraka jahanam dengan manusia. Sementara neraka jahanam terus berteriak, hal mim mazid, ada tambahan lagi. Dilempar lagi yang lainnya, hal mim mazid, ada tambahan lagi. Sampai ketika sudah habis neraka jahanam, penghuni neraka jahanam, hatta yad'a rabbul izzati 'alaiha qadamai fayanzawiya ba'dahu ba'dan fayaqulu qad. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menghentakkan kedua telapak kakinya di bibir neraka jahanam, maka neraka jahanam pun menutup satu dengan bibir yang satu dengan yang lainnya dan kemudian mengatakan cukup, cukup. Tertutup alaihim narun musadah. Bagi mereka neraka jahanam yang tertutup, wala haula wala quwwata illa billah. Yang ayah kita adalah Ibrahim. Itu yang memilihkan kita. Kita ini turunan siapa? Kan turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Ibrahim. Yang paling dekat Nabi Ibrahim, Ismail, Ibrahim. Sedangkan yang menurunkan selain Arab adalah Ishak. Itulah nasab kita. Maka ayah kita adalah siapa? Ibrahim. Maka kalau ada orang mengatakan ini agama nenek moyang, ini agama nenek moyang, ketika kita menyampaikan dakwah di masyarakat, bahwa ini nenek moyang mau dirubah agamanya, salah. Saya justru mengajarkan ajaran nenek moyang. Di masyarakat kita ini kan antipatinya luar biasa ketika mendengarkan tauhid. Kadang sebagian masyarakat kita ini dianggapnya Wahabi, dianggapnya merusak ajaran nenek moyang. Jangan kamu katakan kepada mereka apa itu nenek moyang. Jangan kamu celah nenek moyang. Karena kita nggak tahu keadaan mereka. Katakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa millatu abikum Ibrahim. Yang saya ajarkan ini, yang saya dakwahkan ini adalah agama nenek moyang kalian. Tapi coba nenek moyang kalian siapa? Nenek moyang kita siapa? Kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok malah yang ditiru nenek moyang Firaun yang mengkeramatkan piramida. Kok malah nenek moyangnya Abu Jahal yang menyembah berhala. Kok nenek moyang yang dicontoh justru barakallahu fikum Abu Lahab. Kan aneh. Kalau masalah menyembah kuburan, menyembah berhala, sudah ada nenek moyangnya dari zaman Nabi Nuh. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Baik, adzan dulu barakallahu fikum.
Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum ya ikhwan. Qala, yang berikutnya, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian, baik, ayat ini dalam tafsir Jalalain dijelaskan, walamma qala al-yahudu lin-nabi alasta ta'lam anna Ya'qub yawma mata awsa banihi bil yahudiyyah nazala am kuntum syuhada. Ayat ini barakallahu fikum ya ikhwan membongkar kedustaan orang-orang Yahudi. Yakub ini siapa ya ikhwan? Hah? Ayahnya siapa? Hah? Yakub adalah Israel, bukan ayahnya Israel. Israel itu sama dalam bahasa Arab Abdullah, bahasa Ibrani Israel hamba Allah. Kalau dalam bahasa kita. Taib, Yakub adalah Israel. Bani Israel artinya keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Yang membawa Bani Israel ke Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang tadinya Mesir dihuni oleh suku Qibt. Sukunya Fir'aun. Qibt. Makanya sampai sekarang kalau antum buka kamus bahasa Inggris tidak bakal mendapat Mesir. Bahkan sudah jelas-jelas di situ ya, barat. Itu sudah jelas-jelas bendera Mesir, tulisannya Mesir, mereka bacanya apa? Egypt. Ajib. Sudah jelas-jelas Mesir, ada tulisan Mesir. Bendera Mesir, mereka barat taunya Egypt. Enggak baca itu Mesir, enggak. Mereka bisa baca Yemen. Mereka bisa baca apa namanya? Emirat. Tapi enggak bisa baca Mesir. Pokoknya Egypt. Sudah jelas-jelas itu.
Artinya berarti di mata mereka sampai sekarang negeri Firaun. Negerinya Firaun. Al-Qibt. Egypt itu Al-Qibt. Qibt. Sukunya Firaun. Ah, Yahudi kemudian mengklaim atau mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa kamu tidak tahu bahwasanya Yakub, nah Yakub ayahnya Yahudi, tapi bukan Yahudi bangsa sekarang ini. Yahudinya Nabi Musa dong. Yakub ayahnya Nasara, tapi bukan Nasara sekarang, Nasaranya Nabi Isa." Mereka mengatakan di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa yang kau tidak tahu bahwasanya Nabi Yakub ketika hendak meninggal berwasiat untuk anak cucunya supaya menganut agama Yahudi." Tetap memang yang namanya kebohongan, Masya Allah. Jangan pernah bohong, walaupun sama istri. Suatu saat bakal bongkar soalnya. Rasul mengatakan, "Alaika bisidq fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribah." Mending kamu jujur. Karena jujur itu akan mendapatkan ketenangan hidup kita. Dibanding dengan bohong, kalau bohong itu akan selalu was-was kita. Ini kalau kebongkar gimana, kalau ketahuan gimana. Malu akhirnya. Udah, jangan pernah bohong. Orang bohong itu kelihatan matanya lain. Dan terus nggak tenang hidup itu. Ini gimana ya kalau ketahuannya? Begitu ketahuan, malu sendiri, itu pun kalau punya rasa malu. Nah, mereka Yahudi bohong di hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, apa yang kau tahu bahwasanya Nabi Yakub pada saat mau meninggal?" Yakub orang Inggris bilangnya apa? Jacob ya? Hah? Iya kan? Yakub pada saat mau meninggal, dia berwasiat supaya menganut Yahudi, itu agama yang benar. Dan sekarang orang mau dusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa ya, ikhwan? Apa bisa orang berdusta di hadapan Rasulullah? Gak bakal bisa. Mereka barusan dusta di hadapan Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Allah menurunkan ayat, "Am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qubal maut." Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kalian tahu wasiatnya Nabi Yakub? Apa kalian hadir pada saat Nabi Yakub meninggal? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut? Hadir nggak kalian pada saat Nabi Yakub meninggal? Dan bahwasanya wasiatnya benar seperti itu. Justru kemudian Allah mengatakan, "Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Tatkala Yakub berkata kepada anak keturunannya, "Wahai anak-anakku, apa yang bakal kalian sembah setelahku?" Qalu na'budu ilahak. Anak-anaknya serentak mengatakan, "Kami akan menyembah ilah yang kau sembah. Wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah ilah yang disembah oleh ayahmu Ibrahim. Wa Ismail, Ismail wa Ishaq. Dan Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun." Satu ilah yang kami akan sembah dan kami adalah semuanya muslim. Coba lihat. Yakub ayahnya Israel, anak-anaknya yang dikatakan Bani Israel, semua mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami ini semuanya muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Makanya Islam itu tabiat. Islam itu agama fitrah, bukan agama paksaan. Agama Islam itu fitrah ya ikhwan. Orang menganut Islam itu karena fitrahnya dia. Kembali ke fitrah berarti dia. Di dalam ayat ini ya ikhwan barakallahu fikum, pertama, bagaimana Yahud terkenal dengan al-kadhib, kedustaan. Entah jadi enggak hari ini mereka gencatan senjata di Gaza. Kalaupun jadi mereka menyusun kesempatan
mencari kesempatan. Doanya kaum muslimin gak akan kemana-mana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membinasakan orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ratakan sekalian itu. Sudah jadikan itu Los Angeles. Angeles apa Angeles sih? Ratakan, dijadikan nerakanya. Orang subhanallah. Kadang ada orang kafir. Ya kafir aja dia. Kafir aja. Tapi kalau orang sudah macam-macam dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tunggu ajalnya kan? Tunggu aja. Heran, subhanallah. Itu kan sebenarnya cuma copy paste aja. Ada acara di Hollywood yang menertawakan Tuhan, nggak taunya 2 hari seperti itu. Itu kan sebenarnya cuma mengulang sejarah aja. Terus ingat dulu, kapal pesiar pertama yang dinamakan Titanic, yang ketika selesai wartawan wawancara seberapa tangguh untuk berlayar, dia jawabnya, ini kapal Tuhan pun tidak bakal mampu menenggelamkannya. Na'udzubillah. Berapa umurnya itu? Diwawancarai seberapa tangguh, seberapa kuat. Kalau Allah, sekarang kapalmu ini berlayar di mana? Berlayar di laut ciptaan Allah. Kalau Allah berkehendak mau apa? Tenggelam habis-habis. Astaghfirullahaladzim. Jadi, ya pokoknya doa kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla binasakan orang-orang kafir Yahudi yang selalu jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mereka bohong di hadapan Rasulullah. Wahai Muhammad, ini wasiatnya Nabi Yakub. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat membongkar kebohongan Yahudi. Mau apa lagi? Am kuntum syuhada? Apakah kalian hadir pada saat Nabi Yakub mau meninggal? Jawabannya kan enggak. Lalu dari mana kalian tahu wasiatnya? Dalam Taurat juga enggak ada, Injil juga enggak ada. Justru wasiatnya Nabi Yakub diabadikan di dalam Al-Quran, bahwasanya wasiatnya adalah ma ta'buduna min ba'di. Yang kedua ya ikhwan, ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau orang tua kita sudah mau meninggal, jangan disibukkan ngatur harta. Sibukkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun kamu mau memaksa orang tuamu untuk berwasiat, direkam, Pak, tolong berwasiat yang baik, Pak. Enggak usah nyentuh harta sama sekali. Wasiat untuk supaya anak-anak ini, cucu ini menjadi orang baik. Tolong, Pak, 5 kalimat aja wasiat. Mau saya rekam. Jangan nyentuh harta sama sekali. Kenapa ya, kawan? Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajrah. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Pertanyaannya. Qala anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatir ruhul hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaq alaih. Dalam Riyadhus Shalihin bab al-mubadarat ilal khairat, bab bersegera berbuat baik. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya itu apa? Yang paling besar pahalanya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta tasaddaq atau anta saddaq wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah saat kamu sehat dan saat kamu pelit. Sehat dan pelit. Orang kan biasanya kalau sehat itu kan pelit. Takut miskin. Maka Rasulullah mengatakan anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Sahih sehat, syahih pelit.
Takhshal fakra wa ta'mulul ghina. Dalam keadaan Anda berhayal, Anda berharap ingin menjadi orang yang kaya raya, takut miskin, Anda bersedekah. Itulah pahala sedekah yang paling besar pahalanya. Wala tumhil. Dan bukan kamu menunda, ditunda. Sampai ketika sudah mulai sakit di rumah sakit, mengumbar 1000 janji. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Udah doa aja biar sembuh. Paling juga kalau udah sembuh, kikirnya kembali lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil. Dan jangan kamu menunda dan mengakhirkan. Sampai tatkala roh tinggal di kerongkongan, yakni menjelang ajal, baru kemudian kau mengatakan li fulanin kada, anak ini bagiannya sekian, ini untuk wakaf, ini untuk ini. Jangan. Waqad kana li fulan. Apa makna waqad kana li fulan? Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, qala ba'dul ulama ay waqad kana li haqqil warathah. Hartamu pada saat itu sudah jatuh ke tangan ahli waris. Jadi sudah tidak sah itu wasiat pada saat itu sebenarnya. Apalagi wasiat bagi-bagi harta menjelang ajal. Kalau ada orang tua kita, kakek kita sudah berjuang melawan malakul maut, berjuang dengan malakul maut, dia masih aja nanti rumah ini, Pak, udah usah Pak, itu sudah haknya kami, urusan anak. Nanti biar kami yang bagi warisan. Bapak atau ibu sudah nggak punya hak lagi. Waqad kana li fulan. Itu sudah bukan hakmu lagi. Kenapa? Dia pada saat itu berwasiat pun tidak sah. Apalagi kalau wasiatnya kepada ahli waris atau dia wakaf pun gak sah. Gimana coba? Kalau orang tuamu dalam keadaan mau sakaratul maut, begitu sadar dikit, kamu megang handphone, kamu rekam, ternyata begitu dia mengucapkan berkaman, nah, itu rumah yang kalian tempati sama tanah saya yang 1000 meter di sana itu, nanti wakafkan ke yayasan ini. Habis ya, bangkrut tuh perusahaan. Maka itu sudah gak sah. Sudah berhak wajib bagi ahli waris saat itu untuk memblok orang tuanya. Sudah, nggak usah ribut masalah harta, Pak. Nabi Yakub menjelang ajal wasiatnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian bakal sembah setelahku? Orang zaman sekarang ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan sudah? Sudah mau meninggal masih sibuk ngatur harta, jangan. Itu kata Rasulullah, waqad kana li fulan. Itu pada hakikatnya sudah haknya siapa? Ahli waris. Udah Pak, udah Bu, Ibu udah sibuk aja ulang lagi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak usah mikirin harta. Saya takut nanti kalian ribut setelah saya meninggal. Justru kalau ibu, kalau bapak bikin wasiat, kami akan berantem. Kami akan berantem. Ternyata begitu dia bikin wasiat, hartanya habis kepada anaknya yang nungguin dia di rumah sakit selama dia sakit. Yang di Jakarta, yang di Surabaya nggak dikasih bagian. Karena katanya nggak pernah nengok. Padahal yang nungguin itu juga duitnya dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi sengaja di setting sama dia supaya wasiatnya ke dia semua. Itu kan nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah telah memberikan masing-masing orang haknya, maka tidak boleh berwasiat dengan harta untuk ahli waris. Karena dia bakal dapat warisan nantinya. Maka sekali lagi belajar dari kisah Yakub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhirnya apa kata Ibnu Mas'ud? Man ahabba an yanzura ila wasiyati Rasulillah alladhi 'alaiha khatamah. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah menjelang ajalnya, falyaqra qaulahu ta'ala. Maka silahkan kamu baca firman Allah Subhanahu wa taala, itulah wasiatnya Nabi kita Muhammad. Qul ta'alu
Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana sampai akhir ayat. Siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasulullah menjelang ajalnya, silahkan baca ayat itu. Qul ta'alu, katakan kepada mereka, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya ingin membacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Supaya kalian jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini kan komplit sudah. Wasiatnya Nabi Ibrahim tauhid, Nabi Yakub tauhid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhid, nabi-nabi semua wasiatnya adalah apa? Tauhid. Tauhid. Maka sekali lagi ini ditiru, kita arahkan. Nah, ditambah lagi dengan hadis Abu Hurairah yang tadi kita baca, ketika ditanya ayyu sadaqati a'zamu ajran, sedekah yang paling besar pahalanya apa? Kata Rasulullah, anta tasaddaq wa anta sahihun syahih, takhshal faqra ta'mulul ghina. Wala tumhil hatta idza balagatir ruhul hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Sedekah yang paling besar pahalanya, engkau bersedekah dalam keadaan kamu masih sehat. Sehat, pelit, ingin jadi orang kaya dan takut fakir. Kamu bersedekah, disitulah pahala yang paling besar. Nah, sedekah jangan nunggu kaya. Akhirnya nggak kaya-kaya. Kenapa? Kita kan tahu setiap malaikat setiap hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah, ma min yaumin illa malakan yanzilan. Setiap hari ada 2 malaikat turun ke bumi. Yang satu doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Yang satu doanya, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah, yang berinfak dengan hartanya pengganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafah. Sementara malaikat yang lain doanya, ya Allah, berikanlah orang yang bakhil dengan hartanya kehancuran pada hartanya. Didoakan. Maka termasuk barakallahu fikum cara Allah Azza wa Jalla untuk melancarkan rezeki adalah bersedekah dan berbuat baik. Bersedekah, berinfak dan berbuat baik. Itu wasiatnya Nabi Yakub. Kemudian terakhir ditutup ayat ini dengan kali ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka-mereka itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Khalat ay salafat. Laha ma kasabat minal ajr, minal amal ay jazaohu. Taib. Bagi mereka akan mendapatkan pahala kebaikan yang mereka perbuat. Walakum, dan bagi kalian wahai orang-orang Yahudi, maka sabtum, perbuatan kalian, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidak bakal ditanya kalian tentang apa yang mereka perbuat, sebagaimana kama la yus'aluna amma amiltum, sebagaimana mereka juga tidak bakal dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kalian perbuat. Masya Allah. Terakhir setelah Allah mengisahkan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi-Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, tilka ummatun qad khalat. Wahai orang-orang Yahudi, percuma kalian selalu membangga-banggakan Yakub, membangga-banggakan Nabi Ibrahim. Toh ujung-ujungnya apa? Laha ma kasabtum, lahum, apa namanya, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kata Allah Azza wa Jalla, percuma kalian bangga-banggakan orang nenek moyang kalian, bangga dengan Yakub, bangga dengan Musa, bangga dengan Isa, bangga dengan Ibrahim. Toh kalian tidak bakal masuk surga hanya karena bangga dengan mereka. Toh kalian tidak bakal masuk surga dengan hanya karena modal muhibbin. Cinta kepada zuriat, wajib kalian cinta. Siapa itu yang seperti itu? Gak bakal. Laha ma kasabat. Jadi perhatikan.
Walakum ma kasabtum. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi mereka apa yang mereka perbuat, dan bagi kalian juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatan kalian. Apa artinya kita ngaku umatnya Muhammad kalau nggak sholat? Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat. Apa hanya karena modal cinta kita kepada Muhammad kita bisa masuk surga? Apa hanya karena modal kita mengaku cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, cinta kepada zuriatnya Rasulullah masuk surga? Semenjak kapan miftahul jannah ahlul bait? Kunci surga keluarga Rasulullah enggak ada. Tetap aja pertama kali dihisab di hari kiamat amalan kita ini apa? Salat. Jadi subhanallah, Allah Azza wa Jalla menegur keras orang-orang Yahudi yang mengklaim, yang mengaku dengan ucapan tilka ummatun qad khalat. Percuma kalian wahai orang Yahudi selalu membanggakan Ibrahim, selalu membanggakan Yakub. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka akan diberi pahala sesuai dengan amalan mereka dan kalian juga sesuai dengan amalan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak bakal ditanya apa yang kalian perbuat. Subhanallah, perhatikan itu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak bakal ditanya di akhirat apa yang diperlakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim. Dulu bagaimana wasiatnya Yakub, dulu bagaimana wasiatnya Ibrahim, nggak akan pernah ditanya. Demikian pula kalian, para anbiya tidak bakal ditanya tentang kalian. Berarti di sini apa ya kawan, menunjukkan kepada kita pentingnya barakallahu fikum kesadaran bahwasanya urusan surga adalah bukan urusan gandeng tangan. Bahwasanya urusan surga adalah bukan urusannya zuriat, bukan urusan surga barakallahu fikum. Ya Allah, pokoknya ngeri-ngerilah kalau kita mendengar ceramah-ceramah yang katanya mengaku zuriatnya Nabi, yang ada hanya pembodohan, cuci otak. Udah gitu cuci otaknya pakai baiklin lagi. Benar-benar muhibbin itu nggak punya harga diri, nggak punya nilai. Udah salaman nggak dihormati, tetap aja cium tangan. Allah, astagfirullahaladzim. Apa segitu jalan menuju surga harus menghinakan diri di hadapan manusia? Gunanya Islam ini datangkan untuk mengangkat derajat kita kan? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya iman. Lah ini sudah Islam, sudah sholat, masih aja menyembah orang hidup. Mengkeramatkan orang hidup, walaupun sudah mati pun masih diikuti. Astaghfirullahaladzim. Maka ini mengingatkan kepada kita, tilka ummatun qad khalat. Kita mau cinta kepada Rasulullah, tetap aja ujung-ujungnya yang akan dihisap apa? Amal kita. Mau nyanyi siang malam, ya hananan bi Muhammad. Betapa rindunya aku pada Muhammad. Itu kan nyanyian kampret aja itu. Apa nyanyian kayak gitu itu apa? Ya hananan bi Muhammad. Duhai betapa rindunya aku kepada Muhammad. Yang diajarkan di dalam Islam itu rindu kepada Muhammad atau cinta kepada Muhammad? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kamu tidak beriman sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Semua manusia bahkan dirimu sendiri. Cinta bukan rindu. Kayak orang pacaran aja. Lagu-lagu di Arab, Timur Tengah sana, lagu-lagu percintaan. Sampai di Indonesia diganti nama ceweknya itu dengan nama Muhammad sehingga kelihatan salawat. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang nyanyikan kelihatan orang Arab. Wah. Semenjak kapan ajaran seperti ini? Rindu Muhammad. Kalau kamu rindu kepada Muhammad, mati dong sekarang biar ketemu, mau nggak? Yang namanya orang rindu itu kan ingin cepat bertemu. Udah mati, mau nggak? Nah itulah yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u.
Kami ini orang-orang kekasih Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, anak-anak Allah. Rasulullah menantang mereka mubahan. Untuk fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian benar kekasih Allah, coba. Berani nggak kalian pingin mati sekarang? Nggak ada yang berani orang Yahudi. Jadi barakallahu fikum, bukan masalah cinta rindu Rasulullah, majelis Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Majelis, barakallahu fikum ya ikhwan, tilka ummatun qad khalat. Masalah cinta siapapun bisa mengaku, tetapi tetap aja yang dihisab adalah apa? Amalan kita. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Enggak ada pertanyaan kan? Nah, ada. Barangkali ada 1-2 pertanyaan. Enggak apa-apa. Fadhal. Hah? Semua tadi kan sudah kita jelaskan. Nabi Adam dari awal semuanya agamanya Islam. Jadi fahami dulu ya, bahwa Islam itu ada 2 versi. Versi yang pertama, versi secara bahasa Arab. Al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Itulah Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berpasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Taat kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Dari sini berarti semua para anbiya dan semua agamanya para nabi adalah apa? Islam. Kemudian definisi atau versi Islam yang kedua setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, akhbirni anil Islam, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi ini berarti makna lebih khusus. Jadi Islam ada makna yang lebih khusus. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, dan selanjutnya ada versi yang umum, yaitu al-istislamu lillah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, semua agama mereka adalah Islam, semua agama mereka adalah tauhid, karena semuanya adalah beribadah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Satu lagi apa? Baik, enggak ada. Ya, fadhal. Jadi kalau berdoa malaikat kan mengaminkan cara, kalau misalkan malaikat mendengar baca dalam kalau berdoa jangan di dalam hati. Berdoa angkat kedua tangan, kemudian ucapkan itu doa. Kalau di dalam hati, barakallahu fikum, itu namanya niat. Tapi kita tetap doa. Niat kita baik, doa kita juga baik. Jadi setiap doa kita, barakallahu fikum, diaminkan oleh malaikat dan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Maka selalu berniat baik dan selalu berdoa baik untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena itu sama halnya kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan hanya kadang-kadang kita ngelihat, saya sudah doa dalam hati, saya sudah doa dalam hati. Lah, salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hayyun karimun yastahyi min ahadikum idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pemalu dan zat yang maha mulia.
Dan Allah paling malu pada saat melihat kalian menengadahkan kedua telapak tangan lalu mau ditolak kosong begitu saja. Maka termasuk sebab terkabulnya doa adalah apa? Menengadahkan kedua telapak tangan ke langit. Benar-benar niat, angkat itu. Ibnu Abbas kalau berdoa disejajar dengan mukanya di tangannya. Jangan doa tapi kayak nggak niat. Ngangkat tangan tapi tetap tangannya di pangkuan. Ini orang doa apa enggak sih? Doa itu yang serius. Angkat kedua telapak tangan ke langit. Nah, karena itu salah satu sebab terkabulnya doa. Maka biasakan antara azan dan qamat sepertiga malam terakhir, di dalam sujud, setelah sholat, perbiasakan. Karena yang bisa merubah takdirmu atau nasibmu itu apa? Doa apa status? Hah? Doa bukan status. Kadang-kadang para istri ribut sama suami status. Gak dikasih uang belanja sama suami status. Makannya cuma sambal terasi status. Siapa juga yang ngasihin kamu? Gak ada yang kasihan. Yang bakal merubah takdirmu dan nasibmu itu doa bukan status. Kadang-kadang orang subhanallah pamer banget. Nanti giliran ada duit banyak, ngumpet, enggak status lagi, takut dipinjamin orang. Takut ada yang minjem. Jangan barakallahu fikum, jangan jadikan handphone untuk tempat curhat. Sadar enggak sih? Pada saat kita hidup selalu curhat, itu pada hakikatnya kita sedang mengeluh dan mengadukan siapa? Hah? Mengadukan Allah kan? Ini hujan apaan? Ini Masya Allah, ini hujan kok kayak gini banget. Hujan itu yang turunkan siapa? Nah, iya kan? Kalau ada kambing masuk rumah kita, kemudian kita lempar, kita hujat, ini kambing biadab, ini didengar sama yang punya kambing. Yang marah kambing atau yang punya kambing? Hah? Yang punya kambing yang marah. Padahal kita maki-maki kambingnya. Ini kambing gak pernah diajarin adab apa. Kambing. Yang marah yang punya kambing. Sama ketika kita mencela hujan. Ini hujan apaan ini kayak gini banget sampai banjir sampai gini. Jangan. Itu sama halnya kita memaki siapa? Memaki Allah. Wah hujan lagi. Malas banget, kesal banget. Ya Allah. Ini siapa yang kamu kesal pada siapa ini? Hujan itu kan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadikanlah ini hujan yang bermanfaat, yang berkah. Rasulullah mengatakan, la tasubbud dahra fa innallahu waddar. Jangan pernah sekali-kali kamu mengeluhkan masa, mencela zaman, mencela musim. Karena sungguhnya yang mengatur musim, yang menciptakan musim itu siapa? Allah. Berarti kalau kamu mencela musim, kamu mencela siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis kursi, yu'dhini ibnu Adam, yasubbud dahr wa ana dahr. Manusia ini selalu menyakiti saya, kata Allah. Selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Selalu mencela musim. Padahal yang ngatur, yang menciptakan musim itu kan saya. Jadi, jangan pernah mengeluh, barakallahu fikum. Hujan, alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan ini hujan berkah. Angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat biha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Petir. Apalagi petir kilat. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Hadapi semua dengan zikir, kembali kepada Allah, takbir. Jangan semuanya serba main maki, main panik, angin apaan ini angin. Jangan. Kenapa kebakaran karena dosa-dosanya orang di Amerika sana, karena kekufuran, kesombongan mereka. Giliran kebakaran yang disalahkan angin apa itu namanya? Angin apa yang mereka namakan? Angin santa. Yang disalahkan angin santa. Yang disalahkan alam. Kekuatan alam. Tidak ada itu istilah kekuatan alam itu, nggak ada.
Ya, ini adalah angin santa karena angin, bukan karena dosa kalian yang terlalu banyak. Jadi itu sengaja untuk mengalihkan itu supaya nggak ada taubat sama sekali. Mudah-mudahan Allah ratakan aja semuanya itu. Sengaja banget ini kekuatan alam. Kekuatan alam bagaimana? Apa alam bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Ini karena angin santa, angin tornado, angin. Tidak ada. Jangan pernah salahkan angin. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan pernah salahkan angin, jangan pernah salahkan musim, jangan pernah salahkan, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum berkehendak, buktinya Nabi Musa dan Bani Israel melewat di tengah lautan gak tenggelam kok. Nabi Yusuf di dasar laut ditelan Yunus di dasar laut ditelan ikan gak apa-apa. Nabi Ibrahim dibakar api gak apa-apa. Semua itu karena dosa. Taubat. Jadi barakallahu fikum, jangan hidup itu selalu berkeluh kesah. Sampai pokoknya status ini semua jangan. Serahkan semua kepada yang Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla lebih tahu apa yang terbaik untuk umatnya, untuk hamba-hambanya. Na'am barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.